Assalamualaikum, hai guys, perkenalkan nama saya Nilem Cahya Abbas dari kelas A3 dengan NIM 2114201125. Video kali ini saya akan membahas tentang HIV untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah keperawatan HIV AIDS dari dosen Nurse Engri Nindi Escape MKes. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV dan tubuh sudah tidak mampu melawan infeksi yang ditimbulkan. Lalu ada faktor risiko HIV/AIDS. HIV/AIDS masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor risiko HIV/AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut. Antara lain, 1. Sering berganti pasangan. 2. Melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan. Yang keempat, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS melalui plasenta ke janin. Lalu kita masuk pada gejala HIV/AIDS dan di sini ada 4 stadium. Yang pertama ada stadium 1. Fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita ODHA pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ke orang lain. Kita lanjut pada stadium 2. Daya tahan tubuh ODH pada fase ini umumnya mulai menurun, namun gejala mulai muncul dapat berupa yang pertama, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Yang kedua ada infeksi saluran pernafasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau otitis, dan radang tenggorokan. Lalu ada infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Lalu ada herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan berulang dalam 5 tahun. Lalu ada gatal pada kulit. Lalu ada dermatitis seborik atau gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketome, dan berwarna kemerahan. Lalu ada radang mulut dan stomatitis atau sariawan di ujung bibir yang berulang. Kita lanjut pada stadium 3. Pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengindikasikan diagnosis infeksi HIV/AIDS. Gejala pada stadium 3 antara lain, yang pertama yaitu diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. Lalu ada penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. Lalu ada demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Lalu ada infeksi jamur di mulut, yaitu kandiasis oral. Lalu ada muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. Lalu ada tuberkulosis paru. Lalu ada radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi atau periodontitis yang tidak kunjung sembuh. Lalu ada penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kita masuk pada stadium akhir atau stadium 4. Fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa gejala dapat meliputi yang pertama, pneumonia pneumositis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Lalu yang kedua ada penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. Lalu yang ketiga infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang, serta radang otak. Lalu yang keempat ada infeksi herpes simplex kronis
yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan di sekitar bibir. Lalu yang kelima ada tuberkulosis kelenjar. Yang keenam ada infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan. Lalu ada sarkoma Kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus kuman herpes virus 8 atau HHV8. Yang kedelapan ada toksoplasmosis cerebral, yaitu infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Yang terakhir ada penurunan kesadaran. Kondisi tubuh ODH sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur. Lalu siapa saja yang rentan terkena HIV dan AIDS? HIV dan AIDS adalah penyakit yang penularannya melalui cairan tubuh seperti darah, air susu ibu atau ASI, cairan yang dihasilkan dari organ reproduksi. Umumnya terjadi karena aktivitas seksual, homoseksual dan heteroseksual tanpa memakai kondom. Penggunaan jarum suntik berulang dan bergantian dilakukan saat penggunaan zat terlarang. Lalu ada serta kehamilan dan ibu menyusui. Berdasarkan data WHO yang dikutip dalam Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, jumlah kasus HIV dan AIDS di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 50.282 kasus. Ini mengalami peningkatan signifikan pada Juni 2022, di mana kasusnya telah mencapai 522.674 berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, sehingga terjadi kenaikan kasus sebanyak 13% dalam 3 tahun. Ada juga gejala lain, seperti yang pertama, demam tinggi berkepanjangan, yang kedua penderita akan mengalami nafas pendek, batuk, nyeri, dada, dan demam. Yang ketiga ada hilangnya nafsu makan, mual dan muntah, yang keempat mengalami diare yang kronis. Yang kelima penderita akan kehilangan berat badan tubuh hingga 10% di bawah normal. Yang keenam batuk berkepanjangan, yang ketujuh infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan. Lalu kita lanjut pada yang kedelapan, ada di slide bawah, yaitu pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh, di bawah telinga, leher, ketiak, dan lipatan paha. Lalu ada kurang ingatan, yang ke-10 sakit kepala, yang ke-11 sulit berkonsentrasi, yang ke-12 respon anggota gerak melambat, lalu ada sering nyeri dan kesemutan pada telapak tangan dan kaki. Lalu ada mengalami tensi darah rendah, lalu ada refleks tendon yang kurang. Lalu yang ke-16 terjadi serangan virus cacar air dan cacar api. Lalu yang ke-17 infeksi jaringan kulit rambut. Yang ke-18 atau yang terakhir ada kulit kering dengan bercak-bercak. Selanjutnya ada diagnosis HIV/AIDS. Apabila menyadari perilaku kita beresiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa yang pertama tes serologi yang terdiri dari tes cepat atau rapid test, yang kedua ada tes enzim imunisasi atau EIA. Lalu ada tes virologis yang terdiri dari HIV DNA kualitatif atau EID. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi berumur kurang dari 18 bulan. Lalu ada HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Kita masuk pada pengobatan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun, perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Kita masuk pada pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Dan teman-teman serta Anci bisa melihat contoh pada pengidap HIV ada di layar PPT.
Sekian penjelasan saya tentang HIV dan mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ada apa sih di UNPI? Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.